12 tahun lebih saya mengenal Pak Hanta Yuda Rashid. Perkenalan awal saya dengan Pak Hanta saat saya mengikuti training survei poltreking untuk seluruh Korwil dari Aceh sampai Papua. Saat itu saya sebagai Korwil Jawa Timur. Kesan pertama saya, Pak Hanta sosok yang bersahaja, visioner dan profesional. Saat perjumpaan pertama itu, saya mulai mengikuti pemikiran Pak Hanta lewat talkshow di berbagai televisi nasional, serta lewat buku dan tulisannya di berbagai media cetak. Ada satu kesempatan yang sangat berkesan bagi saya hingga saat ini. Sore itu, sehari sebelum Pilpres 2014, saya ditelepon secara langsung. Pak Hanta memberikan arahan sekaligus mengingatkan supaya tim Quick Count Poltreking bekerja dengan profesional dan berintegritas. Keesokan harinya, saya bersama tim yang bekerja mengawal Quick Count dari pagi, mantengin televisi nasional yang bekerja sama dengan Poltreking. Dari pagi sampai siang, belum tayang juga kegiatan Quick Count Poltreking. Saya menunggu. Sore sampai malam juga belum tayang hasil Quick Count yang sedang dilakukan oleh Poltreking. Sebagai orang yang bekerja di lapangan, saya bertanya-tanya, mengapa sampai malam pun belum juga tayang hasilnya? Pertanyaan ini terjawab lewat salah satu acara live di televisi lain, di mana Pak Hanta hadir sebagai narasumber. Pak Hanta memastikan Poltreking bekerja independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dari peristiwa ini, saya punya kesan tersendiri. Keren Pak Hanta. Perkenalan sekaligus kedekatan saya dengan Pak Hanta intens ketika saya bekerja di Poltreking, Jakarta. Hampir setiap hari saya berinteraksi secara langsung dengan Pak Hanta. Termasuk kadang diminta untuk menemani beliau ke studio saat ada talkshow di televisi. Salah satu kekaguman saya pada sosok Pak Hanta, totalitas dan kerja kerasnya luar biasa. Dengan semua pencapaian yang sudah didapat oleh Pak Hanta, ia figur yang disiplin dan bekerja keras. Karena deadline pekerjaan, kadang kami harus bergadang. Menariknya, selarut apapun pekerjaan selesai, Pak Hanta sholat subuh di masjid. Ya, Pak Hanta figur pemimpin yang soleh. Belakangan, saya turut menyaksikan secara langsung. Hampir setiap saat, Pak Hanta sholat berjamaah di masjid. Peristiwa COVID-19 yang mengguncang perekonomian Indonesia kala itu menjadi titik balik penting dari seorang Pak Hanta. Saya mengenal Pak Hanta cukup dekat, bahkan mungkin sekarang bisa dibilang sangat dekat. Pak Hanta figur yang dermawan, murah hati, dan selalu berbagi. Ada percakapan yang begitu lekat, kurang lebih begini. Waktu itu, uang saya sebenarnya tidak terlalu banyak. Tetapi keprihatinan menyaksikan kondisi masyarakat Indonesia saat COVID, saya tergerak hati untuk membantu dengan keyakinan Allah akan menolong hambanya yang berbuat baik untuk sesama. Lewat Poltreking Peduli, Pak Hanta membagikan sembako, makanan, dan APK kepada masyarakat dan tenaga medis yang membutuhkan. Jumlahnya fantastis, sampai ratusan ribu paket. Saya makin berdecak kagum, luar biasa figur Pak Hanta. Kepedulian dan kedermawanannya begitu besar. Bahkan pada saat-saat sulit, di mana kecenderungan orang pada umumnya memikirkan keselamatan diri dan keluarganya. Tak hanya saat pandemi, setelah itu berbagai kegiatan sosial terus dilakukan oleh Pak Hanta. Pak Hanta mengembangkan sayap bisnisnya melalui Saka Group. Usahanya terus bertumbuh dan kontribusi sosialnya semakin besar. Lalu, pada 15 September 2020, Pak Hanta mendirikan Ar-Rayyan Haya Air Indonesia, sebuah lembaga sosial yang didirikan Pak Hanta untuk berkontribusi lebih besar bagi umat dan bangsa. Saya saksi hidup yang secara langsung terlibat memimpin tim untuk menjalankan tugas dari Pak Hanta melalui program-program Ar-Rayyan Haya Air Indonesia. Dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025,
Melalui kegiatan Ramadan bersama Ar-Rayyan HYR, Pak Hanta membagikan puluhan ribu santunan dan ratusan ribu makanan dan takjil berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan di banyak daerah. Termasuk Ramadan 2024 berlangsung di 15 kota besar di Pulau Jawa. Dan Alhamdulillah di 2025 dilaksanakan di 27 provinsi termasuk di Aceh dan Papua. Pak Hanta juga membangun beberapa masjid dan sekolah di berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sampai di sini saya membatin, pantas dan layak Allah mengamanahkan rezeki yang besar kepada Pak Hanta karena kepeduliannya untuk berbagi sangat besar. Di sini saya belajar bahwa sedekah dan segala bentuk kepedulian sosial merupakan pintu rezeki. Semakin banyak memberi, maka akan semakin banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2025 adalah momen penting bagi Pak Hanta. Usianya genap 45 tahun. Tahun ini, Ar-Rayyan HYR Karakter Boarding School mulai beroperasi. Sebuah sekolah full scholarship yang Pak Hanta dedikasikan bagi agama dan bangsa. Dari sekolah ini, Pak Hanta ingin berkontribusi mencerdaskan kehidupan berbangsa. ACBS sebentuk kawah tandra di muka para calon pemimpin masa depan. Dalam beberapa kesempatan, Pak Hanta selalu menyampaikan, saya lebih senang dan bahagia bicara tentang generasi masa depan, calon-calon pemimpin berkarakter, ketimbang bicara perdebatan dan isu-isu politik terkini. Hampir setiap hari, saya menolak undangan talkshow dari televisi. Rutinitas yang dulu hampir setiap hari saya lakukan. Itu juga alasan mengapa Pak Hanta tidak tertarik dunia politik praktis dan pemerintahan. Beberapa kali, Pak Hanta diminta berkontribusi membantu pemerintahan. Namun, Pak Hanta lebih memilih jalan sunyi, jalan pengabdian secara langsung kepada masyarakat melalui Ar-Rayyan HYR Indonesia. Pak Hanta lebih menikmati pekerjaan sosial ini, menyiapkan generasi unggul berkarakter, calon-calon pemimpin masa depan. Pak Hanta pernah menyampaikan, saya bisa saja ikut terlibat dalam pemerintahan. Mungkin tanda tangan saya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Namun, menyiapkan generasi unggul, calon-calon pemimpin masa depan, insya Allah juga akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Di tengah antusiasme dan gegap gempita para public figure dalam politik dan pemerintahan, Pak Hanta justru memilih jalan sebaliknya. Sebagai orang yang hampir setiap hari bersamanya, saya paham betul kalau pilihan jalan hidup Pak Hanta telah melalui pertimbangan yang matang. Pak Hanta sebagai analis dan konsultan politik paham betul dunia politik dan pemerintahan. Namun yang menarik, ia justru tidak tertarik terlibat secara langsung. Pak Hanta banyak membantu para public figure maju sebagai calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, ataupun anggota legislatif. Sementara dirinya tidak tertarik. Kalau umumnya setelah memenangkan kandidat, apalagi sekelas presiden dan gubernur, para konsultan mendekat. Pak Hanta sebaliknya, ia justru menepi dan menjauh dari hiruk-pikuk kekuasaan karena merasa tugas profesionalnya sebagai konsultan telah selesai mengantar kemenangan kliennya. Pak Hanta sering bercerita, ia pengagum Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad. Sahabat Abdurrahman bin Auf memiliki kesempatan berkuasa, tetapi ia memilih menepi dan menolak kesempatan menjadi khalifah. Bagi saya, Pak Hanta termasuk figur yang unik. Kalau biasanya orang memulai dan fokus dari pendidikan, lalu ke bisnis dan politik atau kekuasaan, Pak Hanta justru sebaliknya. Dari politik ke bisnis, lalu sekarang fokus mengurus pendidikan. Di balik pilihan ini, ada visi besar yang sedang dibangun oleh Pak Hanta. Melalui Ar-Rayyan HYR Indonesia, Pak Hanta sedang menyiapkan talenta dan generasi unggul berkarakter sebagai calon pemimpin di semua bidang, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pak Hanta mengeluarkan investasi besar lewat pendidikan untuk menyiapkan generasi unggul berkarakter. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana Pak Hanta mempersiapkan ACBS sebagai sekolah unggulan, pembangunan fisik dan infrastruktur sekolah berkelas,
Dan Pak Hanta juga merekrut guru dari talenta-talenta terbaik dengan rekam jejak kompetensi dan pengalaman yang meyakinkan. Lulusan dari kampus terbaik dan berpengalaman sebagai guru. Artinya bukan orang yang baru belajar mengajar. Pak Hanta benar-benar serius. Ia sering menyampaikan, ketika membuat sesuatu, saya tidak mau tanggung. Saya mendirikan sekolah, harus sekolah yang berkualitas. Ini komitmen Pak Hanta. Berbahagialah para orang tua yang putranya mendapatkan kesempatan belajar full scholarship dengan pengelolaan yang profesional. Pak Hanta memiliki komitmen besar menghadirkan generasi unggul berkarakter. Insya Allah, dengan totalitas dan kesungguhan Pak Hanta, semua itu dapat dicapai. Saya mengenal baik Pak Hanta. Apa yang ia sampaikan menjadi komitmen yang ditunaikan. Semoga Ar-Royan HYR dapat eksis ratusan bahkan ribuan tahun untuk memberikan manfaat besar bagi umat dan bangsa.